Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat kue jadul, kue tradisional. Ini dia kueku atau kue tok ala Dapur Naimah. Hasilnya ini super cantik ya, warnanya ini bagus banget. Dan tekstur kuenya juga sangat lembut, buatnya itu gampang banget. Tekstur kulit luarnya itu kenyal, lembut banget, dan isian kacang hijaunya itu juga rasanya enak banget, manisnya pas, dan gurihnya itu berasa. Ini salah satu jajanan tradisional favorit aku karena rasanya enak banget dan kenyal gitu. Ini bisa banget ya untuk dijadikan ide jualan atau untuk ide isian snack box. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini kita siapkan kukusan yang sudah mendidih, kemudian akan kita kukus 150 gram kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya kurang lebih 2 jam, dan ini kita kukus bersama 100 gram kentang ya. Untuk kentangnya ini akan kita pakai di adonan kulitnya. Kemudian kita kukus aja sampai matang kurang lebih 25 menit. Nah, setelah kurang lebih 25 menit, kentang dan kacang hijaunya ini sudah matang ya. Untuk kentangnya ini panas-panas bisa langsung aja dihaluskan menggunakan garpu. Dan untuk kacang hijaunya ini aku tunggu agak dingin dulu ya sebelum kita haluskan. Selanjutnya akan kita siapkan blender atau bisa juga menggunakan food chopper. Kita langsung masukkan aja semua kacang hijau yang tadi sudah kita kukus. Dan kita haluskan bersama 150 ml santan. Untuk santannya ini aku pakai dari satu saset santan instan kemasan 65 ml dan aku tambahkan air hingga takarannya 150 ml. Kemudian ini kita blender aja, kita haluskan sampai seperti ini aja. Ini kacang hijaunya sudah halus, sekarang bisa kita masak. Kita tuangkan aja tadi kacang hijau dan santannya yang sudah dihaluskan ke dalam teflon. Kita masak kacang hijaunya, tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau setara 75 gram. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kita nyalakan api kompornya, kita gunakan di api kecil. Lalu kita masak aja sampai kacang hijaunya ini halus atau sampai kalis. Jangan lupa di sini biar hasilnya itu lebih wangi, aku tambahkan kurang lebih 1 lembar daun pandan. Ini opsional aja, kalau nggak ada bisa di skip ya. Nah, ini kita terus masak aja sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, ini kacang hijaunya udah kalis ya. Sekarang bisa kita matikan apinya. Kita angkat aja dan isiannya ini akan kita bentuk, akan kita bulatkan dulu. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan ukuran cetakan masing-masing. Kalau aku ini isiannya aku timbang kurang lebih sekitar 12-13 gram. Kalau kalian mau kira-kira aja itu juga boleh, tapi biar hasilnya itu lebih seragam bisa ditimbang aja. Kita ambil aja adonannya, lalu ini kita timbang, dan kalau udah cukup 13 gram, ini kita bulatkan aja sampai agak mulus ya. Dan kita lakukan hingga selesai. Setelah kita bulatkan semua, sekarang kita sisihkan dulu dan lanjut kita buat adonan kulit kuekunya. Kita siapkan wadah yang kering dan bersih, lalu kita masukkan 250 gram tepung ketan putih, 50 gram gula halus, aku pakai gula pasir yang di blender, setengah sendok teh garam, 100 gram kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan menggunakan garpu. Setelah itu, ini kita uleni aja, kita campurkan aja menggunakan tangan. Kita campurkan aja sampai agak tercampur ya. Kalau udah mulai kecampur gitu, ini bisa sambil kita masukkan 200 ml santan. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Kita masukkan air santannya sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya itu hasilnya bisa pas, nggak kelembekan. Sampai seperti ini. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata. Ini adonannya udah enak banget untuk kita bentuk. Selanjutnya adonannya ini akan aku bagi dua, jadi hasilnya nanti ada 2 warna gitu ya.
Kita bagi dua aja adonannya sama rata, ditimbang dulu. Kalau sudah ditimbang dan beratnya itu sudah sama, sekarang kita ambil satu adonannya dan sisa adonannya bisa kita tutup dengan kain atau dengan plastik supaya tidak kering. Lalu untuk adonan yang pertama, ini aku kasih pewarna ungu. Untuk adonan yang pertama, ini akan aku kasih pewarna makanan ungu. Ini bisa bebas ya, disesuaikan aja dengan selera kalian mau warnanya apa. Kita kasih secukupnya aja ya. Kalau bisa jangan terlalu gelap karena nanti setelah dikukus hasilnya itu warnanya akan lebih menggelap lagi. Sampai seperti ini udah cukup ya. Ini warnanya sebenarnya agak kegelapan dikit tapi nggak apa-apa, warnanya masih bagus. Ini kita sisihkan dulu dan kita tutup lagi dengan kain, lalu kita ambil adonan yang lainnya. Untuk adonan yang kedua, ini akan aku kasih pewarna makanan warna merah cabe. Jadi ini sengaja aku bagi dua biar hasilnya itu ada dua warna, jadi lebih bervariasi. Kita tambahkan aja secukupnya, lalu ini kita campurkan kembali, kita aduk kembali menggunakan tangan aja sampai warnanya itu merata. Nah sampai seperti ini tuh udah pas banget ya warnanya. Setelah dikukus ini warnanya akan bagus banget. Kedua adonannya sudah selesai kita beri pewarna makanan. Lalu selanjutnya akan siap untuk kita cetak dan kita isi. Kita ambil dulu satu adonan, ini aku pakai yang warna merah dulu. Untuk proses mencetaknya ini supaya tidak lengket, sudah aku siapkan tepung ketan. Dan untuk cetakan yang kita pakai, ini diameternya kurang lebih 5 cm ya. Kemudian bisa kita taburi aja cetakannya dengan tepung ketan supaya tidak lengket. Setelah itu kita ambil adonan kulit secukupnya. Bisa disesuaikan aja dengan cetakannya ya. Untuk cetakan yang aku pakai ini, aku butuh adonan kulitnya itu kurang lebih 30 gram. Dan untuk isian kacang hijaunya, tadi sudah kita timbang kurang lebih 13 gram. Kita pipihkan dulu aja adonan kulitnya, lalu kita ambil isian kacang hijaunya, dan ini kita tutup. Kita rapatkan seperti ini, lalu kita bulatkan. Kalau dibulatkannya udah agak mulus, ini kita cetak ya, di cetakannya yang tadi sudah kita taburi dengan tepung ketan. Kita tekan-tekan seperti ini. Kalau misalnya udah, bisa kita keluarkan aja dari cetakannya. Lalu letakkan di atas daun pisang yang sudah dioles tipis dengan minyak goreng. Ini dia hasilnya, cakep banget ya. Ini kita lakukan aja sampai semuanya selesai. Kita ambil lagi secukupnya adonan. Kita timbang kurang lebih 30 gram ya. Kita pipihkan. Kita isi dengan isian kacang hijaunya. Dan ini kita bulatkan sampai agak mulus baru kita cetak. Jangan lupa cetakannya diberi dengan tepung ketan supaya tidak lengket. Kalau udah, bisa kita letakkan di atas daun pisang yang sudah dioles tipis dengan minyak. Setelah semuanya selesai dicetak, sekarang sudah siap untuk kita kukus. Ini kukusannya sudah aku panaskan dulu ya. Sekarang bisa kita masukkan dan ini kita kukus selama kurang lebih 12 menit dengan api sedang. Dan jangan lupa di setiap 5 menit ini kita buka kukusannya sebentar, tujuan supaya kuenya ini tidak mengembang dan tidak melebar. Nah ini setelah 5 menit kita buka kukusannya sebentar. Dan kita tutup lagi, lalu kita lanjut dikukus lagi. Jadi setiap 1 kali mengukus ini kita buka 2 kali ya. Setelah kurang lebih totalnya 12 menitan kuenya dikukus, ini udah matang ya. Dan bisa dilihat, nah ini hasilnya itu warnanya cakep banget, pas banget, nggak yang terlalu nyentrik juga. Mumpung masih panas, kita oles tipis dengan minyak goreng, tipis-tipis aja ya, jangan terlalu banyak minyak gorengnya supaya kuenya itu tidak berminyak. Sudah bisa kita angkat, lalu ini bisa kita kukus lagi ya untuk batch selanjutnya sama. Dikukus kurang lebih 12 menit dan jangan lupa setiap 5 menit itu kita buka kukusannya.
Kita tunggu dingin sebentar ya, dan kalau udah berarti kueku atau kue toknya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kueku atau kue tok ala dapur Naima. Cara buatnya itu mudah banget ya, simple banget dan juga praktis. Bahan-bahan yang kita gunakan juga sederhana banget. Tapi bisa dilihat ini hasilnya super cantik, warnanya itu bagus banget. Untuk hasil teksturnya ini juga lembut banget, kulitnya itu kenyal, legit gitu. Kulitnya yang kenyal dipadukan dengan isian kacang hijaunya yang lembut, rasanya itu pas banget, gurih santannya berasa, dan isian kacang hijaunya juga oke banget, tanpa menggunakan tepung terigu sama sekali. Jadi ini jajanan tradisional yang lumayan sehat juga ya. Cocok untuk dijadikan ide jualan atau ide isian snack box. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.